Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini manajemen tukang cukur, Pak. Kabeh ditangani dewi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berkenan, barangkali ada salahnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semua, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada inti acara majelis kita pagi hari ini, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SMH. Kepada beliau kami semoga akan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'da. Para jamaah rahmati Allah, pagi hari ini kita tetap dan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kehendaki dan kita inginkan kehidupan di dunia ini, khususnya waktu kita mengaji, dapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di suasana di tempat lain, karena adanya pandemi, banyak yang harus mengatur waktu dan tempat serta jumlah kenikmatan berkumpulnya dikurangi. Sementara kita ini nikmat kumpulnya tidak dikurangi, bisa Ahad pagi dan bisa pengajian. Dan sebagian lain dari kita bisa mendengarkan dari radio Blambangan 88,1. Saya harus menyapa karena ngaji kita ini disiarkan oleh Radio Blambangan. Nah, karena kita mendapatkan nikmat berupa waktu dan kesempatan untuk mengaji, sementara di tempat lain itu ada yang karantina mandiri. Kalau sudah kena COVID itu tidak boleh dijenguk, tidak boleh ditemani, dan menjadi stres tinggi sebab tidak ada orang yang berkunjung, tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ternyata manusia itu butuh komunikasi, interaksi, butuh sahabat, butuh teman. Tapi saat kita diberi waktu dan ruang untuk bisa bersahabat dengan baik, jagong, ngobrol, justru kita ingin menyendiri. Padahal ketika menyendiri itu hal yang sangat berbahaya. Kita bisa stres itu. Sesekali memang diperlukan untuk menyendiri, kontemplasi diperlukan. Tetapi kita harus memberikan kesempatan hati dan pikiran kita untuk bersyukur kalau ada ruang silaturahim seperti ini. Jadi Ahad pagi ini karunia, karena yang lain tidak bisa kumpul, kita bisa berkumpul. Seharusnya kita menyegerakan untuk segera berkumpul, tapi kadang kita tidak betah, sudah datangnya terlambat, maunya pulang duluan. Nah ini, padahal ini nikmat dari Allah. Coba orang lain pingin kumpul-kumpul, Pak, kita ini bisa berkumpul ya. Orang lain ada yang nggak bisa bangun karena stroke, karena jatuh koma. Ketika mata itu bisa terbuka sedikit, betapa gembiranya saudara sahabat yang menunggu. Nah, kita ini bisa membuka mata, bisa bangun, maunya tidur saja. Jadi kita ini kasih nikmat
kadang-kadang kita nggak manfaatkan. Waktu Jumatan yang paling bagus tidur, padahal itu haknya telinga untuk mendengarkan khutbah, tapi digunakan haknya mata untuk memejamkan mata. Waktu begini ini haknya telinga, bukan haknya mata untuk memejamkan. Subuh itu haknya badan untuk bangun, bukan saatnya tidur. Jadi kalau kita bisa menggunakan itu sebagai bentuk wujud rasa syukur, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kadang-kadang dibalik-balik, waktunya tidur main HP, akhirnya nggak bisa tidur, terus sampai malam. Nah mudah-mudahan kita mendapatkan karunia karena itu. Nah jadi sekarang ini haknya apa? Ini haknya telinga, bukan haknya mulut. Nah, kalau haknya mulut berarti makan. Nah ini kan masih makan ini haknya mulut. Nah, itu. Sekarang haknya telinga, saya haknya. Jadi masing-masing. Waktu telinga punya hak untuk mendengar, jangan digunakan untuk makan. Waktu haknya telinga untuk mendengar, jangan digunakan untuk memberikan haknya mata untuk tidur. Jadi masing-masing bekerja sistem. Waktunya belajar ya belajar. Begitu hidup itu seharusnya begitu aja. Jadi hidup ini menjalankan fungsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat yang kemarin kita nggak sempat sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Ayat ini sengaja ingin kami sampaikan karena terkait dengan manajemen kehidupan. Hidup ini diberi musuh. Hidup ini dikasih warna merah, putih, hitam, putih, kuning, hijau dan seterusnya. Hidup ini warna-warni. Manusia dikasih potensi fujur, takwa agar ada dinamika. Ketika fujur itu barang yang jelek. Ketika fujur itu kemudian dominan, lalu kemudian hati kita ingin kepada ketakwaan, satu saat dari takwa kembali ke fujur lagi, bolak-balik itu disebut kolbun. Ke kanan ke kiri untuk memilih antara fujur dan takwa itu disebut kolbun. Pilihan kepada ketakwaan itu disebut fuad. Jadi ketika kita sudah bisa memilih bahwa yang benar itu adalah benar, itu kita masuk kategori hati kita telah pandai memilih, disebut fuad. Nah gini, kita ini harus mengenal diri sendiri. Man arafa nafsah. Kalau man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan nanti kenal akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kita coba kenali diri sendiri bahwa kita ini memiliki dua potensi organ, yaitu fujur dan takwa. Karena fujur itu adalah bibit yang tidak bisa dihilangkan. Saya ulang ya. Fujur itu adalah bibit yang ada dalam diri manusia yang tidak bisa dihilangkan. Fujur itu adalah kecenderungan untuk berbuat buruk. Ruang yang diberikan oleh Allah di mana dalam tubuh kita ini manusia ini memiliki kecenderungan untuk berbuat jelek, menyimpang, keluar dari aturan, itu namanya fujur. Ini ruang rohani ini. Ya. Dan ini ilham. Fujur itu ilham. Yang kedua fujur itu adalah takwa.
Organ rohani yang kedua adalah takwa. Takwa ini ruang di mana digunakan untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan. Nah, karena manusia ini punya dua potensi ini, kita kemudian diuji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang kemudian memilih ketakwaan dibanding dengan fujur. Kalau dulu ada lagu namanya pilih susu atau pilih racun, madu dan racun. Masih ingat lagunya ya? Pak Anwar masih ingat lagu madu dan racun? Ya, apa lagunya Pak Anwar? Nah, ada apal. Siapa yang masih ingat lagunya itu? Itu kan ada lagu na 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 na, kan gitu toh? Ya, masih ingat ya? Itu madu dan racun. Itu pilihan itu. Mau milih madu atau milih racun. Nah, karena kita punya bibit, perhatikan baik-baik ini. Ini agar kita ini cepat berubah. Karena kita ini punya bibitnya, punya tempatnya, punya rumahnya, punya ruangnya, punya kamarnya. Di dalam tubuh manusia ini ada ruangan memang. Memang ada tempatnya sudah. Penerimanya ada. Pot, seandainya bunga itu potnya ada dan bibitnya ada. Sekarang kita tergantung bibitnya itu mau dibonsai atau dibiarkan. Kalau dibonsai berarti harus dikasih pot yang kecil, yang kuat, yang tidak gampang pecah. Nah, fujur ini ruang di mana setan itu menggoda. Jadi setan itu hanya bisa menggoda kepada fujur ini, kepada yang kedua, yang takwa nggak bisa. Yang digoda di sini nih. Apa fujurnya manusia itu? Potensi yang bisa menyimpang itu adalah gangguan-gangguannya, salah satunya zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melihat bahwa sesuatu itu indah, dan yang indah itu menurut syahwatnya. Melihat perempuan, melihat laki-laki indah. Melihat rumah, melihat anak. Jadi dia nggak salah ini, karena itu memang potensi diri manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ada di situ. Bukan? Coba dicari zuyyina linnasi hubbus syahawat. Jadi kita harus memahami bahwa setiap manusia itu diberi kemampuan untuk bisa melihat sesuatu yang indah-indah itu dari hal-hal yang sifatnya materialistik. Coba kita bandingkan ya. Ngaji kita sekarang lebih kepada, sama lihat ke layar ini, karena ini ketemu. Coba dibantu ini Rizal, sini bantu kamu. Ya. Dijadikan indah gitu. Bagi manusia, zuyyina linnasi. Udah ketemu? Harus cepat, yang operatornya harus cepat. Mana? Nah, ini coba dilihat di sini. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Kita terjemah Indonesianya aja ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, bukan pandangan Allah itu.
linnasi, bagi manusia itu. Cinta terhadap apa yang diinginkan, hubbus syahawat. Berupa apa? Minan nisa, berupa perempuan-perempuan. Ya. Yang kedua berupa apa? Anak. Wal banin. Anak. Jadi anak ini gangguan cuaca juga. Satu sisi nikmat, tapi satu sisi gangguan. Satu sisi amanah, tapi satu sisi kenikmatan, keindahan. Enggak salah kan? Wal qanatiril muqantarati. Ya, harta benda yang bertumpuk. Jadi pikiran manusia itu kalau sudah ada harta, punya anak, punya istri, punya suami, itu adalah zuyin, ya, yang dijadikan indah di pandangan mata manusia. Minad dahabi wal fiddah, emas dan perak. Jenengan kalau pakai gelang emas itu kan senang, dibelikan oleh mahar aja emas. Hewan ternak dan seterusnya itu, ladang, kesenangan hidup di dunia, ya. Dzalika mataul hayatid dunya. Dzalika yang demikian itu mata. Mata itu kesenangan sesaat. Wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi kalau kita mengetahui tentang ini, bahwa kesenangan-kesenangan itu mata itu kesenangan sesaat. Ada orang bisa bahagia betul dunia akhiratnya karena harta, karena istri, karena anak, karena ladang, karena harta-harta yang lain, tapi ada bisa jadi bahaya ini. Nah, setan itu masuknya ke sini, di keindahan ini. Iblis itu masuknya ke di keindahan ini. Dia mainnya ini di zuyin ini. Di zuyin ini. Jadi harta itu memang ditampakkan indah menurut kacamata manusia itu. Jadi mata kita ini punya potensi melihat harta itu indah memang. Melihat perempuan itu indah memang. Itu sudah memang dari bawaan, gawan bayi gitu. Nah, kita ini disuruh memanage, suruh mengelola diri. Oh ya, saya ini punya kecenderungan senang, hobi kalau melihat hal-hal yang indah, karena indah itu pemberian. Bisa melihat sesuatu yang indah itu pemberian. Jangan yang indah ini bisa merusak kita. Sekarang kita bandingkan ayat ini, simpan baik-baik kata zuyin. Simpan baik-baik kata zuyin. Zuyin itu dijadikan terasa indah. Ini indah. Dibuat indah bagi manusia. Zuyyina linnasi. Zuyin, dibuat indah gitu ya. Kata-kata zuyin. Sekarang kita buka di habbaba ilaikumul iman. Habbaba ilaikumul iman. Kita lihat. Kalau Allah mencintai kita, maka yang dibuat indah bukan ini. Ini sifatnya umum, semua manusia. Tapi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu keindahannya tidak di sini. Lihat. Sudah. Nah, ini. Lihat ini. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Ini sama akar katanya zuyin, indah. Allah menjadikan cinta. Jadi Allah membuat kamu cinta kepada iman. Dan indah iman itu. Yang indah itu iman, bukan yang tadi, bukan yang perempuan, bukan yang harta, bukan anak, bukan kuda tadi, bukan hewan. Yang indah itu adalah iman. Bagaimana mempertemukan keduanya ini? Antara zuyyina linnasi hubbus syahawat yang merupakan pemberian yang melekat pada manusia,
dengan habbaba ilaikumul iman. Walakin Allah ya, walakin Allah ini. Akan tetapi Allah menjadikan cinta. Tadi hubbus syahwat. Ini hubbu habbaba. Coba kita lihat yang tadi. Kamu simpan. Habbaba ilaikumul iman, hubbus syahwat tadi. Sama-sama hab, sama-sama hub. Yang tadi hubbus syahwat, kalau ini habbaba ilaikumul iman. Gimana ini sama-sama cinta ini? Yang satu cinta, Allah menjadikan indah, dan manusia itu cinta. Nah ini kan hubbus syahwat. Hub syahwat tapi. Yang satu habbaba ilaikumul iman. Yang ini zuyyina linnasi. Sama-sama ini dari Allah ini. Sama-sama dari Allah. Tapi ketika Allah memilih manusia itu, ketika Allah memilih manusia yang dicintainya, yang ingin dimasukkan surga, maka Allah menjadikan cinta dia kepada iman dan merasa indah. Apa itu? Iman. Yang terasa indah adalah iman. Gimana cara memanagenya ini? Jadikan perempuan yang kamu cintai itu, menurut kamu itu, kamu sadari bahwa itu mata. Mata itu artinya kesenangan sesaat. Senang sama perempuan itu sesaat. Kalau sudah tua, apanya yang disenanginya? Wis tuwek. Makanya di Al-Quran disebutkan, coba kalau senang sama perempuan ya, kita lihat di wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Lihat kalau senang sama perempuan, azwajan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ini minitnya harus dengan Al-Quran. Sudah ketemu? Harum. Ini repotnya ustadznya nggak apal, nggak kayak Adi Hidayat itu apal. Saya hanya hafal ayatnya, nggak hafal nomornya, nggak hafal suratnya. Itu ada dua kalimat, mawaddah warahmah. Ini manajemennya di Al-Quran. Jadi kalau senang sama perempuan itu mawaddah, harus ingat mawaddah warah. Ketika jadi jodohnya itu ada mawaddah, ada warahmah. Ayo cepat. Ya, mawaddah warahmah. Sudah. Ini coba lihat, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Dijadikan keduanya, laki-laki dan perempuan itu mawaddah, cinta, warahmah, cinta, sama dua. Kalau mawaddah itu cinta saat masih usia muda, kalau ini cinta saat usia tua. Jadi kalau masih muda, sesama muda, masih bisa sterk gitu itu, kecintaannya melihat kecantikan, keindahan bibirnya, keindahan pipinya. Tapi kalau warahmah, keindahan hatinya. Jadi kalau melihat manusia, tidak boleh melihat melihat kulitnya saja, harus melihat isinya. Boleh cinta mawaddah warahmah. Coba kalau mawaddah, wadud artinya apa? Wadud itu artinya ya, kalau mau cinta itu. Yang dimaksud wadud, cinta itu. Kalau saya cinta sama istri saya, maka saya menghendaki jangan sampai istri saya luka. Sebelum luka saya berbuat dulu. Jangan sampai istri saya gak pegang uang. Sebelum gak pegang uang, saya kasih uang dulu. Itu namanya mawaddah. Wadud itu adalah sifat Allah. Mawaddah itu adalah sifat laki-laki yang senang sama perempuan. Sebelum perempuan itu susah atau sedih, sudah didatangkan kegembiraan sebelum sedih. Ayo siapa saya arek lanang siapa yang sanggup kayak gini? Suami yang sanggup kayak gini siapa? Sebaliknya perempuan kepada laki-laki tidak menghendaki suaminya itu sedih. Sebelum sedih,
berbuat dulu. Itu namanya mawaddah. Nah, itu namanya mawaddah. Cinta. Sama-sama cinta. Hub itu cinta, mawaddah itu cinta. Nah, itu. Cintanya kita kepada istri kita. Cinta kita kepada istri atau istri kepada suami, kata ini digunakan seperti cinta kita kepada habaib. Ini yang kadang-kadang salah menafsirinya ini. Kita juga disuruh cinta kepada keturunan Nabi termasuk habaib. Coba lihat di Al-Quran. Kulla as'alukum alaihi ajron illa mawaddatan fil qurba. Kita ini disuruh cinta kepada keturunan Nabi dengan mawaddah. Ini bukan perintahnya Ustadz, tapi perintah Al-Quran. Jadi kita disuruh mencintai keturunan Nabi. Nah gitu. Tidak boleh menyakiti. Tidak boleh menghujat. Senang gak senang kudu cinta. Ini contoh. Mana? Kulla as'alukum, sudah. Nah ini coba. Kulla as'alukum alaihi ajran illa mawaddah fil qurba. Katakan, saya tidak meminta upah kepadamu kecuali aku meminta agar kamu senang kepada keluarga. Kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Ini maksudnya fil qurbati. Jadi kita ini harus cinta. Kalau ada habaib ngomongnya kasar, ya biar kasarnya jangan dipakai, tapi jangan membuat kasarnya habaib membuat kamu benci gitu. Jangan membenci. Jangan dipakai kasarnya. Orang habaib gak pinter misalnya, jangan dipakai pinternya, tapi jangan membenci. Karena tugas kita mencintai. Begitu kira-kira ya. Ada nyamuk nempel ke kulit, gigit, kan sakit itu. Nyamuknya diusir. Jangan kulitnya yang dicubit. Gitu. Kesalahannya jangan dipakai, tapi jangan jadikan alasan kita untuk membenci, karena Al-Quran seperti itu. Itu cara memanage cinta itu. Nah, kembali lagi ke pembicaraan kita semula. Ketika satu sisi kita diberi keindahan untuk melihat, mata kita untuk melihat keindahan duniawi yang bersifat materialistik, satu sisi Allah itu memberikan habbaba ilaikumul iman, memberikan karunia bahwa orang yang terpilih itu adalah orang yang punya kecenderungan mendapatkan keindahan iman. Gimana caranya? Jadikan perempuan itu perempuan solihah yang patuh kepada suami, yang mampu mendidik anak-anaknya. Maka kalau dia berjalan berdasarkan keimanan, maka akan bertemu kecintaan kita pada perempuan yang solehah. Wal banin, cinta kita kepada seorang anak-anak kita. Bagaimana kita agar cinta kita kepada anak itu tidak hanya sekedar hubbus syahawat, tetapi menjadi cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirkan anak kita itu pandai mengaji, pandai beribadah, patuh kepada orang tua, tunduk, tawaduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di menitnya begitu. Jangan berhenti di kecintaan kepada anak. Karena cintanya sama anak, anaknya tidak dibangunkan sholat subuh. Ini susah ini. Cinta kepada santri.
Santri tidak bangun dibiarkan. Itu antara cinta hubus syahwat dengan habbaba ilaikumul iman itu tidak ketemu. Jadi ini memanage ini yang susah. Katanya Abi ini cinta sama santrinya kok dimarahi. Cinta sama santri bisa jadi hubus syahwat. Beda syahwat itu. Agar habbaba ilaikumul iman, maka ketika ada panggilan sholat, ketika jamaah dibangunkan untuk sholat. Nah ini ketemu sudah. Sehingga santri atau perempuan atau laki-laki atau anak mana yang dicintai adalah anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Wa qanatiril muqantarati tadi, wa qanatiril muqantarati tadi. Harta benda yang menumpuk. Banyak orang senang sama harta benda yang menumpuk, banyak mobilnya sampai 5. Bagaimana mobil-mobil itu bermanfaat? Bagaimana harta itu bermanfaat? Gunakan harta-harta itu untuk menyantuni anak yatim, untuk memberikan santunan kepada fakir miskin, untuk jalan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan pendidikan-pendidikan, mendirikan masjid dan seterusnya dan seterusnya. Ini ketemu. Manajemennya ketemu. Gitu ya, bisa diterima ya? Nah, gitu. Ada yang punya hewan ternak. Coba yang tadi dibuka lagi. Yang hewan ternak. Kan ada orang senangannya berdagang, punya hewan banyak, hewan ternak banyak sekali, punya sawah banyak sekali. Digunakan untuk apa? Kalau itu digunakan untuk implementasi iman, kita menyadari bahwa itu mata zalika, ini semua mata kesenangan sesaat. Agar tidak jadi kesenangan sesaat, tarik dia kepada iman. Nah, kita cara memanagenya begitu. Sehingga umat Islam ini tidak anti harta, tidak anti perempuan lalu tidak nikah, tidak anti laki-laki lalu takut nikah, bukan itu kesucian, bukan, tapi memanage. Kan ada orang menganggap suci ketika nggak nikah. Nah, manajemennya begitu. Nah, setan itu main di sini. Setan itu mainnya di sini, di hubus syahwat ini. Ya. Ini hubus syahwat ini. Main di hubus syahwat. Apa yang diinginkan. Syahwat itu keinginan. Ya. Keinginan yang cenderungnya itu berbelok. Itu mainnya di situ. Nah, maka kemudian ke ayat surat Al-An'am ayat 129 itu. Kadzalika. Karena iblis dan setan itu memang mainnya di situ. Iblis dan setan itu memang mainnya di situ. Di kecintaan-kecintaan seperti itu. Ya, maka kita ini harus hati-hati. Jangan terjebak kepada hubus syahwat. Bisa diterima ini? Bisa dipahami? Ya. Jadi iblis itu mainnya di hubus syahwat. Kadzalika nuwalli, itu ya. Kalau kita terjebak kepada kesenangan yang tadi itu, yang sifatnya perempuan, lalu bermaksiat dengan anak, dengan harta, berfoya-foya, meninggalkan agama, nuwalli ba'dadz zalimina. Allah akan mendatangkan sahabat kita ini itu lingkungannya lingkungan yang punya sifat-sifat syaitonia. Kalau kita keluar dan menyimpang dari ajaran agama dan cenderung kepada urusan maksiat, ya, maka Allah akan memberikan mata'na usotal jinni wal insi. Allah akan memberikan, ya,
kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sesaat tadi itu kepada pelaku-pelaku maksiat. Jadi kalau kita cenderung kepada yang tadi, yang zuyyina linnasi hubbus syahwat, tidak mempertimbangkan habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu tadi, maka kecenderungannya berbuat maksiat. Ketika berbuat maksiat, resikonya nuwalli. Allah akan menjadikan sahabat kita ini berteman, saling bersahabat dengan orang-orang pelaku maksiat, orang-orang yang zalim. Bisa jadi dimaknai bahwa nuwalli itu menjadikan Allah itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpinnya zalim, soalnya rakyatnya pelaku maksiat. Pemimpin itu bisa di rumah tangga. Jadi kalau di rumah tangga, kalau pemimpin rumah tangga itu zalim, bisa jadi yang melakukan maksiat itu adalah keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Karena anak-anaknya itu melakukan maksiat, hanya senang kepada urusan harta, yang ditanya hanya uang saja sama istrinya. Anaknya juga demikian, hanya HP saja, hanya TikTok saja yang dipersoalkan. Nggak mau ngaji, nggak mau datang di pengajian, nggak mau baca Quran. Jangan salahkan apabila yang hadir pemimpin di rumah tangga itu pemimpin yang zalim. Ini para jamaah rahmati Allah, hati-hati. Kenapa? Sebab ini, sebabnya adalah bima kanu yaksibun, atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Anil maksiyah, anil maksiat, yaitu karena maksiat. Maksiat itu kenapa? Karena maksiat itu kecenderungannya nuruti sesuatu yang sifatnya mata. Ini perbuatan yang sifatnya sementara yang disebut mata tadi itu. Coba dibuka surat al-lain. Man a'rada an dzikri, man a'rada an dzikrillah, an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Man a'rada an dzikrir rahmani, ketemu, man a'rada an dzikrir rahmani, barang siapa yang menyimpang, mengu itu melengos toko Al-Quran, mengu tidak mau atas peringatan Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, Allah akan menghadirkan di lingkungan kita itu syaitan, fahuwa lahu qarinun, dia akan menjadi sahabat. Man a'rada an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Udah ketemu? Ya, orang yang keluar dari frame Al-Quran, kalau ada problem tidak menggunakan rumus Quran, memanage hidup tidak menggunakan Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, dia akan ditetapkan lingkungan sekitarnya itu perkawanannya adalah dari lingkungan yang punya sifat-sifat syaitaniyah. Fahuwa lahu qarinun. Udah ketemu? Nah, ini biar Bapak Ibu tahu bahwa memanage hidup itu dengan Al-Quran, jangan tidak dengan Al-Quran, jangan dengan logika kita sendiri, harus dengan Al-Quran. Oh, caranya begini gitu. Ya, awas, hati-hati. Kalau kita nyimpang dari Quran, perbuatan kita keluar dari Al-Quran, itu bahayanya lingkungan kita ini lingkungan yang salah. Banyak lingkungan yang usotun, maksiat, pelaku-pelaku maksiat. Kenapa kok pelaku-pelaku maksiat? Ya karena kita ini lebih cenderung senang kepada hal-hal yang sifatnya mata, sifatnya kesenangan sesaat.
Coba itu kita baca. Barang siapa berpaling dari pelajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Harus hati-hati. Kalau ada apa-apa, dirujuk ke Quran dulu. Kalau kita menyimpang dari ajaran Al-Quran, Allah menempatkan setan jadi teman karib. Nah, setan itu siapa? Setan ada dua. Kalau setan yang nggak kelihatan namanya jin. Kalau setan yang kelihatan namanya manusia. Jadi bisa jadi teman kita di sebelah itu setan itu. Kadzalika auhayna ilaika, kadzalika syaitanal insi wal jins. Ya. Syaitanal insi wal jins. Jadi setan itu ada dua, Pak Ayub. Kalau yang kelihatan manusia, kalau nggak kelihatan jin. Kalau kita keluar dan menyimpang dari ajaran agama, kalau kita keluar dan menyimpang dari ajaran agama, maka Allah menghadirkan lingkungan kita ini teman karibnya adalah setan. Udah ketemu? Nah ini saya tunjukkan ini di Al-Quran ini. Dasarnya apa? Setan itu ada dua. Kalau enggak jin manusia. Ini dasar Al-Quran. Ya, coba kita lihat ini di Al-Quran. Mana? Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins. Musuh terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Setan-setan, manusia dan jin. Dua setan itu. Jadi jangan dianggap teman karib kita ini belum tentu enggak setan, bisa jadi setan ini. Nah dia ngaji maghrib pisan, terus turu sae. Abi ka ono setan iku. Awas. Maki ku jenenge saleh nang sebelahmu iku. Umpama jenenge saleh umpama jenenge Rizki umpama ya. Umpama, ini kan umpama. Uyun nanti sholat, Rizki ngomong ngerokokan si ae, setan itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun syayatinal insi wal jins. Awas hati-hati. Jelas kan? Jadi manajemennya harus manajemen Quran hidup itu. Setiap manusia secara umum, ayo angkat tangan yang nggak senang sama harta, angkat tangan. Kan jadi makhluk aneh nanti. Angkat tangan yang nggak senang sama emas. Angkat tangan laki-laki yang nggak senang sama perempuan. Saya curiga nanti itu bisa jadi bencong. Angkat tangan perempuan yang nggak suka laki-laki. Saya curiga itu nanti lesbi. Kan begitu. Bawaan memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pemberian itu disuruh memanage, mengatur. Karena ruang permainan iblis, ruang pemain iblis itu di situ. Ini doanya iblis ini. Cari doanya iblis. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini doanya iblis ini. Iblis membawa sifat-sifat syaitan. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Sakjane kon santriku kudu nggawe pulpen ditulis iki ayat jamine anu ngono. Jane santri senengane HP TikTok to. Ketemu? Rabbi bima aghwaytani, itu doanya iblis yang dikabulkan. Kita baca ya. Coba itu. Mana?
Coba ini. Doanya iblis ini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kita lihatin. Iya, iblis berkata, iblis ini, Tuhanku, loh, kan percaya sama Tuhan itu. Iblis ini bertuhan enggak? Percaya sama Allah enggak? Ini buktinya berdoa ini. Awas kalau ada orang percaya sama Tuhan, doanya kayak gini, ini iblis. Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Coba lihat bahasanya. La uzayyinanna lahum. Aku bikin indah sesuatu yang sesat itu seolah-olah baik. Enak rokokan timbangane slopo ngaji tok. Des. Awas Riz. Paham ya? Tahu ciri-ciri iblis? Iblis itu doanya, sebelum doa ini, iblis doanya umur panjang. Coba naik. Doanya kan umur panjang. Nah, doanya ini. Nah, terus, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari akhir. Berilah aku umur panjang ya Allah. Ini dungan iblis sih. Dungan iblis itu umur panjang ternyata. Dikabulkan Allah. Allah berfirman, qala fa innaka minal mundzirin. Ya wis kon umure dawa kon ini. Dawa umur iblis itu. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan nanti. Atasnya lagi, turun lagi. Nah. Ini kenapa kok bisa dia iblis ini punya sifat kayak gini? Pertama, cemburu. Nggak terima kalau juniornya itu dipilih sebagai khalifah. Karena dia keturunan, bagaimana saya khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun? Masa aku suruh sujud kepada orang yang terbuat dari tanah? Kon sopo duduk keturunan sopo-sopo, masa kon patuh nang awakmu? Iku awas ngomongan ngono iki. Kon iku sopo? Turunane sopo? Iku omongane iblis iku. Wah, iblis. Lah aku kon patuh nang Adem ketakon di perkara min salsalin min hamin masnun. Qala lam akum li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamin masnun. Gimana aku akan bersujud kepada kamu? Kamu itu terbuat dari tanah. Itu akhirnya disuruh keluar kemudian oleh Allah SWT, kemudian dikasih laknat oleh Allah SWT. Jadi orang cemburuan itu tidak boleh. Kon sopo kon turunane sopo, mbah-mbahmu sopo? Lah aku kan jelas mbae ngono, iku gak oleh iku. Mulai kapan dadi kiai? Dudu anak kiai kok dadi kiai ngono iku gak oleh ngono. Umar bin Khattab anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib anaknya siapa? Kita akan sering mendengarkan ada orang alim sedikit, bisa ceramah sedikit, sopo itu? Anaknya sopo? Anaknya ditakoni, itu ilmu nih ditakoni itu. Ya, iblis memang bermain di sini. Hati-hati itu. Terus yang tadi, siapa yang tidak bisa digoda oleh iblis itu? Siapa yang tidak bisa digoda? Illa, terus naik. Mana? Nah, ini yang ngerti nahu coba baca ini. Illa ibadaka minhumul mukhlas, bukan mukhlis. Mukhlas itu maf'ul. Kalau mukhlis fa'il. Yang diikhlaskan oleh Allah. Berarti orang itu kalau ikhlas itu karunia. Ikhlas itu bukan proses tapi pemberian. Karena ikhlas itu lillah. Nah, lillah itu disebut habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Menikmati kenikmatan kecintaan kepada iman. Yang tidak bisa digoda iblis itu adalah hanya hamba-hambamu yang dipilih, hamba-hambamu yang ikhlas. Siapa yang dipilih itu? Habbaba ilaikumul iman
wa zayyanahu. Kita ingin dipilih oleh Allah enggak? Makanya ketika saya ceramah tentang harta, ya masa awake dhewe gak oleh nyekel harta. Jari sapa ndak boleh, harus tetap punya harta, harus kaya. Harus itu. Oleh anak itu fitnah terus jadi masalah lapon di anak. Lo harus tetap punya anak. Suruh meminit agar anaknya jadi anak soleh dan solehah. Suruh meminit agar istrinya atau perempuannya itu jadi istri yang solehah gitu. Kalau harta tidak boleh, siapa yang bilang hartanya digunakan untuk bangun masjid, untuk dakwah, untuk ibadah, begitu maksudnya. Itu baru ketemu. Setan tidak bisa goda kalau sudah begitu. Kalau perlu kita sepakat, ayo goda setan. Jangan kita yang digoda setan. Setan dihapusi aja lah setan itu. Kan setannya gak pinter-pinter. Yang pinter kan kita. Yang kakean alasan masuk setan. Setan tidak banyak alasan. Yang kakean alasan itu menungso. Ngono ngales. Rizki tak takoni, Riz apa kok ngerokok? Anu bi daripada nganggur. Ono alasan. Apa meneh sing turu iku? Kamu kok gak bangun subuh? Anu bi agak pusing. Padahal gak pusing ya karena ngantuk itu. Jadi alas Purwo itu luas tapi lebih luas alasan. Nah, pedoman yang ini. Nah, ini baim. Ini baim, pedoman ini baim. Selama masih bisa alasan, kenapa nggak digunakan untuk alasan? Baim ditegur sama Lutfi. Apa kon kok ngono? Iki aku si ono alasan. Engko aku tak mandek ngomong lek wis gak duwe alasan. Jadi kita ini tugasnya membuat anak tidak punya alasan. Contoh ya, contoh ini. Ini contoh kecil. Bangun. Kok gak bangun ini? Anu bi capek bi. Nah, ini kan ada alasan. Bikin anak tidak punya alasan. Caranya jam 9 harus tidur. Jaga jam 9 tidur. Jam 4 kan bangun. Kalau masih alasan ngantuk tidak mungkin sudah. Itu cara kita membuat anak tidak bisa membuat alasan. Yang kedua, kok sik tidur siram terus gak ada alasan ya apa ajar ini teles kabeh terus ngantuk kan tidak mungkin, jadi bikin dia tidak punya alasan. Jadi tugas saya sebagai guru itu, pengasuh itu membuat anak tidak punya alasan. Santri perempuan segera hitungan 5 harus sudah ke masjid, nggak datang kunci pintu, nggak ada alasan sudah. Jadi nupi gak bisa wis dikunci kok. Jadi hidup itu tugasnya membuat tidak ada alasan. Iblis itu tidak punya alasan sudah untuk menggoda orang yang mukhlas, yang dipilih oleh Allah. Nah, ada lagi yang berbahaya. Bukan kita ikut setan, tapi setan ikut kita. Ini yang berbahaya ini. Fansalakha minha. Cari itu. Watslu alaihim naba alladzi ataina ayatina. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Watslu. Sudah ketemu? Ayo. Itu setan ngikuti kita. Jadi imamnya bukan manusia, imamnya bukan setan. Kan biasanya manusia ikut setan. Ini ada setan ikut manusia. Apa sebabnya? Ketika dia dibacakan tentang ayat-ayat Allah, dia melepas dari ayat-ayat Allah itu, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah itu. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Maka mengikuti, siapa yang mengikuti setan? Udah ayat berapa? Coba ini. Mana? Watslu alim naba alladzi ataina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Coba kita lihat itu. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat. Kemudian fansalakha minha, melepaskan diri dari ayat-ayat Allah. Lalu dia diikuti oleh setan. Jadi setan jadi makmume.
Sapa sing kepingin dadi imam setan angkat tangan. Diikuti sampai dia tergoda. Jadi kita tidak boleh melepaskan diri dari ayat-ayat Allah. Jadi hidup itu kalau menggunakan Al-Quran sebagai pedomannya, langkah hidupnya, manajemennya adalah manajemen Quran, insya Allah kita akan terhindar dari godaan itu. Jadi kalau hidup itu ruwet, sumpek, persoalannya adalah kita telah membuat ruang kecil iblis atau setan atau jin itu menggoda kita. Godaannya dua, ini godaan keturunan ini. Ya, godaannya memang begitu. Idza sawaitu bukan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan, ini yang terakhir. Tolong perhatikan baik-baik, ini gawan bayi. Yang tadi itu zuyyina linasyi hubbus syahawat itu gawan bayi. Gawan bayi itu memang dari awal Nabi Adam, ya. Fawaswasa ilaihi syaitan. Hal adulluka ala syajaril khuldi wa mulki la yabla. Udah ketemu? Ya. Kita lihat ini. Ini manajemen Quran. Setan itu menggoda saat ruang cinta dibuka oleh kita, kecenderungannya kepada harta. Bukan harta digunakan untuk ibadah, tapi harta digunakan hanya sekedar mata kecintaan. Mana? Apa mau? Fawaswasa ilaihi syaitan. Ini. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaril khuldi wa mulki la yabla. Maukah kamu tunjukkan, aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian. Ini simbol duniawi. Khuldi simbol duniawi. Wa mulki la yabla, kerajaan yang tidak akan kerajaan yang tidak akan binasa. Itu kursi jabatan. Jadi godaan manusia itu dua, dunya mbek jabatan. Tukarannya perkara loro, coba lihat. Tukaran nang dunya loro, lek gak dunya jabatan. Dunya jabatan. Ini gawan bayi. Kalau perempuan yang tadi zuyyina linasyi itu. Ini gawan bayi loro iki, wis. Ini. Setan masuk. Kata-kata kemudian ini ya, fawaswasa, fa-nya ini itu cepat sekali karena Nabi Adam punya kretek, punya hasrat kepada harta. Ketika punya hasrat kepada harta, fawaswasa, setan masuk. Ruang kecil ketika kita memelihara cinta berlebihan kepada harta, kepada kebendaan, setan masuknya di situ. Agar cinta kita kepada harta itu tidak dimasuki, jadikan harta itu untuk ibadah. Manajemennya begitu. Bisa terima ya? Nah, gitu. Memang agak susah ini. Gudone urip itu, coba kita masih punya anak. Besok kon megah apa ya, Le? Aku gak atine mati sik lek golong ndelok awakmu bahagia. Bahagia yang dimaksud apa? Pekerjaan. Ya memang kecenderungannya harta memang. Nah itu, jadi kita disuruh memilih dua. Rel itu kan dua, Pak, rel itu. Lek rel siji itu jenenge kereta gantung. Rel dua, rel itu. Cinta sama dunia, iya, tapi kecintaan dunia itu harus diarahkan menjadi cinta kepada keimanan. Memupuk keimanan dengan harta bisa enggak? Oh bisa. Hartanya digunakan untuk bangun masjid, hartanya digunakan untuk bangun pondok, hartanya digunakan untuk membeli buku-buku, hartanya digunakan untuk beli kitab, bukan membeli peleng yang kecil kemudian digunakan untuk naik sepeda. Peleknya cilik, sepedanya gede, digunakan beli knalpot sehingga knalpot sudah bong 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 bong.
Lah bagaimana knalpot yang besar dan pelek yang kecil itu bisa bermanfaat? Ya kalau subuh dihidupkan, brong brong brong, bangunkan temannya, itu manfaat itu. Ya, tidak masalah. Jadi gak masalah knalpot besar, tidak masalah. Wah, gak masalah, duwe apa gak masalah. Yang penting bermanfaat. Nah itu. Insya Allah kalau kita serius seperti itu, pemimpin mulai rumah tangga, RT, RW sampai presiden sekalipun, insya Allah pemimpinnya adalah pemimpin mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Saya terima. Sudah ada nggak ngantuk? Rosi nggak ngantuk sudah? Ya bagus. Ini haknya telinga sekarang, bukan haknya mata ya. Saya kira demikian. Para jamaah rahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kalau bisa santri itu jangan seperti saya. Saya ini tidak hafal ayatnya, nggak hafal suratnya, hanya tahu ini surat ayat Al-Quran ini gitu aja. Kalau bisa santri nanti tuh hafal ayat, sak suratnya, sak panggonane, tempat-tempat itu ya. Harus lebih alim dari yang sudah-sudah, termasuk dari saya ya. Baim ya, masih ada alasan Baim? Alhamdulillah, Baim ini kalau ada juara alasan, Baim nomor 1. Baim nomor 1 itu juara, itu nomor 1. Nomor 2 Tegar. Nomor 2 Tegar itu. Para jamaah rahmat Allah, alhamdulillah. Ada nggak santrimu Miranda? Miranda, santrinya Miranda hadir enggak? Siapa itu si kecil itu? Mana Miranda? Miranda mana? Tasha, Intan, mana santrimu yang kecil itu, siapa namanya? Ada nggak? Mana Fatir? Fatir mana? Nggak ikut? Oh, nggak ikut ya, nggak datang. Ini siapa ini? Bukan. Fatir itu, Fatir tetangga sebelah. Cucunya jenengan. Oh, itu soalnya hafal, itu hafal tasrif Pak. Mana? Yang mana? Kamu? Bukan. Ini siapa ini? Ini Fatir. Sini. Ini Tama ini. Rama. Ini Rama. Yang enggak ada Fatir ya. Nah, coba Rama. Kamu Rama namanya? Oh, ada Fatir, ada Rama soalnya. Ini karena Fatir tidak ada, Rama saja. Dibaca bab 1, bab 2. Kalau kapal kamu bab 3 sampai bab 6 baca saja gak apa-apa. Ayo. Tasrif, ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasyara yansyuru nasran wa mancaran fahuwa nasyirun wadaka mansyurun unsur la tansyur mancarun mancarun mincarun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa madun wadaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimadun sona yasunu saunan wa masaunan fahuwa sainun wadaka mansunun sun la tasun mansunun mansunun miswanun goza yagzu gozwan wa mangzan fahuwa gozin wadaka mangzuun Mugzula takzu magzan magzan migzan amalaya mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wadaka ma'mulun la ta'mul ma'malun mi'malun. Itu bab 1 selesai, tepuk tangan. Sekarang bab 2.
fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun daraba yadribu darban wa mangraban fahuwa daribun wa daka mangrubun ikrib la takrib magribun magribun migrabun farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farun wa daka mafurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun wa adaya idu idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa daka mau'udun illa ta'id mau'idun mau'idun mi'adun yasara yaisiru yusran wa maisa Yasaro ya, Yasaro. Baim sini Yasaro, coba. Coba Baim Yasaro, coba. Ayo. Ayo kan. Kamu sekarang. Ayo. Ayo Yasaro. Ayo. Ini kamu. Awas kalah. Yasaro ya. Yasaro. Ayo. Ayo Im. Sini, Yasaro Im. Yasara yusiru Ayo kamu. Aduh, alasan lagi toh. Baru. Oh ya alasan ayo coba. Yasara yusiru Bener apa salah? Ayo bener apa salah? salah Salah. Mikel. Sini. Ayo sini. Kamu sini. Ayo sini. Yasara yusiru Ayo. Kamu jangan alasan dulu. Sini. Sini. Sudah. Ayo. Ya Saro. Macet kau. Saro Yasiru. Ya Saro. Ya. Ya Saro. Ya Saro. Ya. Ya Saro Yasiru. Bener apa salah? Salah. Iya kan. Kamu jangan kemana-mana, belum selesai. Tak tanding kamu. Valen, mana Valen? Ayo. Ini biar gak belajar kalah sama Tama kamu, Rama kamu. Ayo. Kenapa? Ayo kamu ya Saro. Ayo. Yasara yusiru yusron wa maisaron fa huwa yasirun wa daka maisurun isir la tasir maisirun misarun. Betul nggak? betul Betul. Bagus. Lanjut. Setelah ya Saro apa? Saro. Sekarang Saro. Ayo. Kamu ayo. Kamu dulu. Saro yasiru sayran wa masiratan wa masran fa wasarin wadaka masriun isri la tasri masran misran. Diulangi. Saro yasiru salah Saro yasri siroyatan wa masron Siro yasri siroyatan wa masron bawasarin wadaka masriun isri la tasri masron misron. betul Betul. Itu jangan kalah kamu. Ayo lanjut. Setelah Saro apa? Wako. Ayo. Wako yaki wikoyatan wa maukon fa wa wakin wadaka mauki yuki lataki maukon mikon. Kamu. Ayo. Ini Alia kelas 1. Kamu kelas berapa, Nak? Kelas 1 SD sama kelas 1 Alia. Ayo, wakoyaki wikoyatan. Ayo. Wakoyaki wikoyatan. Waki wikoat. Anda nih gak percaya. Terus ayo.
Wakoyaki wikoyatan wa maukon fawawakin wadaka mauki yuki lataki maukon maukon mikon. Nah, terus lanjutannya. Sawayas wisayan wa maswan fawasawin wadaka maswiyun iswi lataswi maswan maswan miswan. Kamu sawa. Sawayas wisayan wa maswan fawasain wadaka mas fawasawin wadaka maswiyun isi latasi. Nah, salah apa benar? Salah. Salah. Lanjutannya setelah sawah. Ada mayatimu adaman wa madaman fawa adimun wadaka madumun idim lata dimak dimun mak dinemun midamun. Masih ada lagi? Nah, wis gini. Ini pokoknya yang besar-besar. Setiap minggu saya tanding sama ini. Yang perempuan belum ini, yang perempuan ini. Nah, ayo coba. Nailah sini Nailah. Hafal nggak Nailah itu? Minggu depan belajar ya. Kalau enggak tak tanding sama Fatir sama Rama nanti. Ada lagi yang kecil-kecil itu hafal-hafal semua itu. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kamu kalau sholat jamaah ikut terus enggak? Jamaah maghrib, isya, subuh ikut terus enggak? Ikut terus. Ini jamaah terus. Subuh jamaah di sini. Padahal rumah enggak mondok, ada di sebelah. Isya jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah. Jamaah terus ini, Pak. Jamaah terus ya. Jamaah terus ini luar biasa, mudah-mudahan ya. Wes, terima kasih ya. Sama. Ya wes. Ini rumahnya 1, 2, 3, 4. Bapaknya bengkel di sebelah ini. 4 rumah dari pondok. Nah, itu. Tapi jamaahnya rutin. Jadi kalau santri nanti gak jamaah tak absen, jumlah absennya tak tanding sama Rama. Ya, Noval ya. Minggu depan Noval lawan Rama. Awas gak hafal. Saya kira demikian. Ini sebagai bentuk motivasi. Mudah-mudahan anak-anak di lingkungan pondok pesantren. Nah, ini kan bukti bahwa mulai ada manfaat lah pondok ini kepada lingkungan. Mudah-mudahan manfaat betul. Besok Fatir sudah hadir ya Bu. Pagi yang akan datang tak tampilkan soalnya ya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.